Halo Bobers, nah setelah tadi Bobers lihat cuplikan surga-surga yang Bocan temui selama road trip ini, kita lanjutin ke sesi tanya jawab nih Bobers. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke YouTube Bocan mengenai road trip kali ini. Yang pertama pastinya Bobers itu penasaran dengan masalah budget ya kan. Oke, kita bahas masalah budgetnya dulu ya Bobers. Untuk budget selama 57 hari berarti 56 malam ya, 56 malam Bocan hidup nomaden, pindah dari hotel satu ke hotel lainnya. Untuk penginapannya aja tuh budgetnya sekitar 40 juta Bobors. Itu baru penginapannya aja. Terus kalau misalnya untuk makan dan tiket wisata
Bocan agak susah ngitungnya karena nggak ada riwayat pembelian kan, beda sama hotel. Jadi kira-kira sih menurut Bocan tuh sehari habis 1 juta lah ya, berarti 40 tuh untuk hotel sama dan lain-lainnya, berarti sekitar 60 juta kan kali ya Bobors. Terus untuk bensin habis berapa? Kalau nggak salah berapa Pak? Bensin selama 57 hari mengelilingi Jawa Bali itu kata suami sekitar 3 juta Bobors. Hotel 40 dan makan dan tiket wisatanya tuh sekitar 20 sama bensin berarti sekitar 63 jutaan nih Bobors. Ini nggak jadi patokan harus habis segitu, bisa menyesuaikan dengan gaya liburan yang Bobors suka. Misalnya Bobors mau yang tipe lebih adventure yang untuk menekan budget bisa nginep di hotel atau di hostel yang lebih bersahabat, harganya itu juga bisa banget. Jadi sebenarnya budgetnya terserah sih mau habis berapa, tapi ya kalau untuk bensinnya itu sekitar 3 jutaan. Terus untuk makannya itu juga bisa terserah Bobors mau berapa, mau makan di mana dan mau makan apa gitu kan. Tapi di Jogja, di Malang, pokoknya maksudnya di daerah di luar kota Jakarta itu harga makanannya termasuk ramah kantong sih Bobors. Jadi bisa ditekan lagi tuh budget makan sama budget tiket wisatanya. Nah, apa sudah jelas untuk masalah budget? Oke, terus pertanyaan keduanya adalah Bocan selama perjalanan ngandelin Gmaps atau ada GPS tersendiri lain buat navigasi atau ada peta manual sebagai patokannya? Oke, selama road trip ini Bocan bener-bener pure ngandalin Waze sama Google Maps aja. Jadi kita nggak punya peta manual, nggak punya apa-apa, dan alhamdulillah sih aman ya, cuma nyasar ke Munjungan itu doang yang mimpi buruk. Tapi yang lainnya so far sih oke lah. Maksudnya untuk wilayah Jawa Bali tuh udah kayak tercover sama Google ya, jadi nggak terlalu sulit untuk mencari jalan, mencari jalur tujuan mau kemana tuh udah gampang banget sih. Jadi Bobors bisa lebih tenang. Terus pertanyaan berikutnya adalah selama road trip Bocan pernah ada masalah sama mobil mogok nggak atau bannya bocor gitu, terus gimana hadepinnya? Apa aja yang disiapin sama suami biar mobil nggak rewel waktu diajak jalan-jalan? Selama road trip sih mobilnya alhamdulillah aman ya Bobors, nggak ada masalah ban pecah atau apa, karena bannya kita pakai ban tubeless. Terus mau diajak ke jalanan yang nanjak-nanjak gitu sih ya pokoknya nggak ada masalah. Tapi pas pulang tuh kata suami ya, jadi habis road trip kan kita ngerasa udah menyiksa mobil ini selama 57 hari. Akhirnya kan suami itu kan servis mobil, dan katanya itu ada baut rodanya yang copot satu, dan kita nggak ngeh sama sekali. Itu salah suami. Kenapa dia nggak ngecek kan? Untung aja nggak kenapa-napa, dan untung cuma satu baut yang lepas. Kalau misalnya empat-empatnya terus tahu-tahu bannya copot gimana? Pokoknya ini jangan ditiru. Pokoknya setiap Bobor sampai di satu tempat atau mau jalan lagi, pastiin tiap hari kendaraannya nggak ada yang kurang, nggak ada yang masalah. Jadi pokoknya ini salah satu kealfaan Bocan sih. Jadi next time-nya Bobors mungkin bisa ambil pelajaran dari situ. Nah, terus ada pertanyaan lagi. Selama road trip ada pengalaman horor nggak di hotel atau di jalan? Alhamdulillahnya sih nggak ada ya Bobors. Kita nggak pernah ketemu sama makhluk-makhluk yang halus-halus seperti itu. Jadi dan anak-anak pun nggak rewel yang gimana, kan katanya kalau kita datang ke tempat angker kan anak ada yang rewel atau apa gitu kan. Nah, Bocan sih bersyukur banget selama road trip tuh anak-anak fun semua, nggak ada yang rewel keganggu sama hal-hal seperti itu. Terus walaupun kita jalan ke tempat yang kayak ke kawah burung gitu kan, itu pulangnya kan udah gelap dan itu serem banget sih menurut Bocan. Tapi ya yang pasti Bobors jangan lupa berdoa sih, berdoa. Terus kalau ke tempat-tempat yang baru pokoknya jangan lupa berdoa, terus dalam hati bisa ngucap salam atau gimana. Pokoknya intinya selama kita nggak mengganggu, insya Allah kita juga nggak akan diganggu sih Bobors. Oke,
Oke, terus pertanyaan berikutnya adalah gimana kesannya suami nyetir selama road trip 57 hari? Wah, itu harus suami sih yang jawab. Gimana kesannya, Pak? 57 hari kamu nyetir, rasanya gimana? Ya, kesan-kesannya jadi yang pastinya sangat menyenangkan dan merasa tertantang. Jadi tiap hari itu kita melalui jalan-jalan yang berbeda dan dengan pemandangan yang beda-beda juga. Jadi walaupun capek itu nggak kerasa jadinya. Nah, selain itu ada rasa was-was juga waktu lewatin jalan di pegunungan, terutama yang jalanan sempit, kayak waktu kemarin itu waktu nyasar itu was-was banget sih, kacau lah pokoknya. Nah, tapi di situasi seperti ini saya harus pastiin tetap tenang supaya konsentrasi tetap terjaga dan perjalanan berakhir bisa dengan selamat. Nah, begitulah kira-kira. Terus pertanyaan berikutnya, hai Bocan, aku penasaran anak-anak selama road trip apakah pernah sakit? Gimana jaga kesehatan anak-anak supaya tetap fit? Vitaminnya apa sih Bocan? Oke, jawabannya alhamdulillah selama road trip ini anak-anak aman, gak ada yang sakit bobors. Padahal tiap hari kerjaannya berenang dan ya lumayan capek lah ya, tapi itu dia sih, mungkin karena fun. Terus juga Bocan sih tipsnya yang penting anak-anak tuh harus tidur sama makan yang cukup, itu doang sih. Kalau vitamin kayaknya kita nggak konsumsi vitamin apa-apa bobors, anak-anak nggak konsumsi vitamin apa-apa, cuma kalau saat sarapan Bocan pastiin mereka makan buah. Terus juga saat makan siang atau apa Bocan juga pesennya minumnya jus biar mereka ada asupan vitamin dan nutrisi dari buah sama sayurannya itu. Dan yang pasti kalau pas lagi di jalan di mobil mereka juga harus sempetin buat tidur siang nih bobors, jadi istirahatnya harus cukup dan makannya juga harus cukup. Jadi alhamdulillah selama road trip anak-anak sehat. Cuma sempat ada insiden yang tangan adik kesleo, itu bukan sakit yang natural gimana, tapi emang karena kecelakaan sama kakaknya, jadi tangannya sempat kesleo sih, tapi yang lainnya aman. Terus pertanyaan berikutnya adalah kalau stay saat check-in anak-anak kena charge atau emang selalu book buat 3 atau 4 orang? Kebetulan anak Bocan itu pas lagi road trip ini masih usia 4,5 tahun si kakak, dan si adiknya tuh masih sekitar di bawah 2 tahun ya, kayaknya masih setahunan gitu lah, 1,5 tahun. Jadi kebijakan hotel sih nggak masalah bobors kalau kita bawa 2 anak yang usianya masih di bawah 12 tahun tuh kita nggak perlu bayar ekstra tambahan. Dan biasanya kalau untuk sarapan yang kena charge itu adalah usia di atas 6 tahun. Nah, sedangkan anak Bocan kan masih di bawah 6 tahun semua kan, jadi untuk kamar free dan juga untuk sarapannya masih free nih bobors. Oke, pertanyaannya kayaknya cuma itu doang, atau ada yang keselip, tapi Bocan nemu itu doang sih pertanyaannya bobors. Nah, sekarang yang pasti saat yang paling ditunggu-tunggu. Sesuai janji Bocan mau bagi-bagi giveaway. Giveaway-nya adalah uang tunai untuk 5 orang pemenang. Pemenang pertama akan dapat hadiah 1 juta rupiah. Pemenang kedua, ketiga, dan keempat masing-masing 250. Jadi total ada 2 juta rupiah nih buat bobors tersayang. Tapi nanti kalau misalnya subscriber Bocan kayak Atta Halilintar, mungkin Bocan bagiinnya lebih ya bobors. Oke, persyaratan giveaway-nya adalah yang pasti bobors harus follow Instagram sama subscribe YouTube channel Bocan, terus juga sama follow Facebook Bocan. Dan nanti tinggal jawab pertanyaan aja sih. Bobors sudah siap? Mau tahu pertanyaannya apa? Oke, dengarkan baik-baik. Pertanyaannya adalah sebutkan nama hotel termahal dan hotel termurah yang Bocan inapin selama road trip ini. Jadi sedikit clue, untuk hotel termahalnya ini ada 2 dan bobors bisa sebutin salah satunya pun nggak apa-apa. Tapi intinya sebutin hotel termahal sama hotel termurahnya. Terus nanti bobors bisa jawabannya, bobors bisa komen di sini di bawah.
komen dengan sebutkan jawaban yang benar, sama sebutin juga akun sosmed Bobors, jadi akun Instagram, YouTube, sama Facebook. Jadi biar Bocan bisa cek kalian benar-benar setiakah sebagai Boborsnya Bobo Cantik. Nah, kalau Bobors mau cari tahu jawabannya ada di mana, itu jawabannya bisa Bobors temukan di blog atau juga di video-video sebelumnya. Yang pasti jawabannya udah Bocan sebutin di video sebelumnya. Terus nanti pemenangnya Bocan akan pilih yang paling beruntung. Jadi ini beneran pure, nggak lihat temen-temen atau apa gitu, tapi emang beneran nanti Bocan serahkan pada roda keberuntungan. Nanti Bocan akan sebutin pemenangnya kalau misalnya sudah siap, dan jawabannya itu ditunggu selama 3 hari setelah video ini tayang Bobors. Oke, sudah jelas. Nah, terserah nih nanti hadiahnya Bobors mau pakai buat staycation atau mau pakai buat belanja sih terserah, karena hari gini lagi susah gitu kan, covid belum kelar, aduh pusing. Kali aja dengan giveaway ini bisa sedikit membantu untuk Bobors yang beruntung dan membutuhkan. Sekian dulu nih video dari Bocan. Pokoknya Bobors jangan khawatir, setelah road trip ini masih ada banyak stok video-video hotel lainnya yang belum Bocan upload. Mungkin Bocan akan upload video saat kita berlayar naik cruise. Ada yang penasaran? Oke, tungguin video Bocan berikutnya. Sampai jumpa.